Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita kali ini bertemu kembali di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pertemuan ke-11, kali ini kita akan membahas tentang aspek resiko. Resiko kali ini sedikit berbeda dengan resiko pada umumnya, di mana secara umum biasanya lebih membahas tentang lembaga keuangan, tapi di aspek risiko ini kita adopsi untuk khusus bisnis atau UMKM, sehingga bisa ilmunya nanti bisa kalian terapkan. Yang pertama, aspek risiko pasar. Seperti yang kita tahu, risiko pasar ini skala kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada kondisi pasar dan berpengaruh pada bisnis yang akan mendatang. Jadi risiko pasar harus kita analisis pada 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 15 tahun ke depan, apa yang sekiranya akan terjadi dengan asumsi-asumsi yang ada saat ini. Misalkan saat ini sudah ada invasi Rusia dengan Ukraina yang akhirnya berpengaruh pada inflasi secara global, kemudian berpengaruh pada, misalkan kalau jualan kopi ya otomatis nanti harga jualnya menjadi lebih mahal. Bisa jadi juga penjualan menjadi menurun. Nah, aspek-aspek pasar ini yang harus kita analisis apa pengaruhnya nanti ke bisnis saya yang akan ke depan terjadi. Kemudian misalkan tahun depan dengan adanya asumsi invasi Rusia ini, asumsinya tahun depan bisa saja terjadi atau akhir tahun terjadi perang dunia ketiga. Maka dampaknya apa ke bisnis saya? Meskipun bisnis saya UMKM, tentu tentu masih ada pengaruhnya sedikit. Kemudian krisis moneter tahun 1998 ini, jika menurut para ahli ekonom, ini terjadi setiap 10 tahun. Kemudian terakhir zamannya Pak SBY itu pada tahun, kalau tambah 10 tahun berarti 2008, itu pernah terjadi krisis ekonomi juga saat itu, kemudian sampai akhirnya ramai Bank Senturi, kemudian ada bailout, dan akhirnya saat itu Bu Sri Mulyani berhenti menjadi Menteri Keuangan, kemudian diganti oleh menteri yang lain. Dan ini kalaupun memang 10 tahun ke depan, berarti rencana akan terjadi lagi. 2018 sudah kemarin juga terjadi zamannya Pak Jokowi, tapi sepertinya kurang dampak, lebih ke perusahaan-perusahaan besar. Kemudian rencana terjadi lagi ya 2028. Kemudian pandemi COVID, ini yang sekarang sedang sulit untuk diprediksi karena ke depan akan banyak virus-virus lain yang menyerang manusia, bahkan hewan. Saat ini juga sudah ada virus hepatitis akut, dan untuk menyerang hewan sapi itu ada virusnya sendiri. Bisa jadi ke depan ada virus-virus lain yang menyasar ayam atau bebek, sehingga kita nanti kesulitan untuk makan ayam dan bebek. Kalaupun bisnisnya nanti rumah makan ayam atau bebek, pasti itu akan terdampak. Lah, bagaimana caranya agar sampai saat ini dan ke depan
ayam atau bebeknya kebal virus, itu yang harus dipikirkan oleh ownernya. Kemudian inflasi lebih dari 10% tentu mempengaruhi harga jual dan mempengaruhi permintaan. Ketika inflasi semakin tinggi, maka bisa jadi permintaan pada produk kita semakin menurun. Bagaimana mensiasatinya? Ini yang harus kita pikirkan oleh masing-masing owner. Kemudian perang teluk di zaman saat itu yang membuat harga minyak menjadi naik di luar harga pasar, kemudian tentu berdampak pada harga BBM. Seperti saat ini juga akibat ada perang Rusia dengan Ukraina, harga BBM menjadi naik. Kemudian berikutnya kecanggihan teknologi. Dengan kecanggihan teknologi tentu bisa jadi semakin efisien dan semakin bisa menekan biaya sehingga bisa mendapatkan keuntungan lebih. Maka setiap owner UMKM harus berpikir bagaimana caranya agar proses produksinya itu bisa semakin cepat, semakin singkat, dan minim kesalahan, minim produk cacat. Itu yang paling penting. Bagaimana bisa mendapatkan mesin atau membuat mesin itu. Ketika produksi itu sudah efisien, kemudian penjualannya meningkat, maka keuntungan akan mengalir deras ke perusahaan itu. Kemudian resiko operasional, ini tentu segala kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada operasional perusahaan di masa yang akan datang. Yang pertama kecanggihan teknologi ya. Eh, dengan kecanggihan teknologi misalkan sama-sama jual nasi goreng, satunya masih manual pakai tangan, kemudian bisa jadi keringatnya jatuh ke wajan tersebut. Kemudian satunya sudah menggunakan robot dengan standar takaran yang sama sehingga ketika setiap kita beli itu nggak, rasanya sama, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin dan nasinya juga ukurannya sama, ayamnya juga sama, 5 helai atau 10 helai. Nah, akhirnya kita harus berinovasi terus agar kita tidak kalah bersaing dengan bisnis-bisnis baru yang membawa kecanggihan teknologi. Kalaupun bisa dikerjasamakan, ya kita kerjasama teknologi tersebut. Kemudian internal fraud, ini terkait dengan kecurangan yang ada terjadi di dalam operasional produksi. Misalkan ada karyawan yang sengaja mengurangi takaran, kemudian ada karyawan yang sengaja mencampurkan bahan-bahan tertentu yang mengakibatkan produk itu menjadi tidak disukai oleh customer sehingga perusahaan menjadi kehilangan customer. Nah, pada akhir-akhir ini sih banyak karyawan seperti itu ya, karena sakit hati dijelek-jelekkan oleh ownernya, kemudian akhirnya balas dendam dengan merusak produknya. Ketika sudah customer-nya hilang, dia merasa puas. Ini yang harus hati-hati, makanya jadi owner juga kita harus
jaga mulut, dan jaga hati. Kemudian bencana alam, ini hal yang sulit diprediksi, tapi juga bisa jadi diprediksi dengan kejadian teknologi yang sekarang. Misalkan seperti kemarin ada tsunami pun sudah ada alat untuk memberikan sinyal, kemudian gunung meletus juga sudah ada alat yang bisa memberikan informasi lebih awal. Jadi misalkan punya kafe di lereng gunung Bromo atau di Gunung Semeru lah, itu kan jadi salah satu resikonya ya ini bencana alam. Maka dia harus segera antisipasi jika terjadi letusan gunung, apa yang harus segera dia lakukan. Kemudian kebakaran, ini juga bisa diprediksi. Kebakaran itu biasanya kalau nggak terjadi korsleting listrik, kemudian atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan sehingga mengakibatkan kebakaran. Tapi sekarang ilmunya sudah ada, dengan cepat menangani kebakaran, jangan juga terlalu bergantung pada petugas pemadam kebakaran karena butuh waktu yang lama untuk mencapai lokasi, sehingga karyawan-karyawan itu harus diajarkan cara memadamkan kebakaran sendiri. Paling mudah itu kan seperti gas LPG yang tiba-tiba keluar apinya ngowos. Nah, sekarang sudah banyak yang tidak takut untuk memadamkan sendiri dengan kain basah, apakah sarung atau daster atau yang basah ada airnya, itu masih simple. Tapi kalau sudah bakarannya mulai membesar, maka di tempat-tempat tertentu harus ada alat pemadam kebakaran, kemudian juga diberikan sprinkle di setiap ruangan sehingga bisa keluar airnya sendiri dari atap itu, dari plafon, dan meminimalisir kerugian operasional. Kemudian pencurian, ini juga sering kali terjadi pencurian bahan baku atau pencurian uang. Biasanya kalau uang itu salesnya atau orang yang jualan, karyawan yang jualan itu tidak melaporkan penjualannya 20, yang dilaporkan hanya 10, maka 10-nya tidak dilaporkan. 10 dikali 5.000, alhamdulillah lumayan 50.000. Itu baru 1 hari. Kalau 30 hari, 50.000 kali 30 sekitar 1.500.000, cukup besar kerugiannya. Sementara gajinya dia sekitar 1 juta atau 1,5 juga, sehingga mendapatkan double, yang satu setengahnya halal, satu setengahnya tidak halal. Ini yang harus diantisipasi oleh pelaku UMKM dan business owner agar karyawan tersebut tidak melakukan kecurangan, pencurian. Misalkan ketika awal masuk harus dihitung kasnya, kemudian bahan bakunya, jadi sudah bisa ditakar. Kalau satu plastik ini sudah pasti menjadi 10 produk. Kalau 2 plastik berarti menjadi 20 produk. Nah, sehingga minimalisir terjadinya pencurian. Kalau sekarang di banyak
usaha-usaha franchise itu, misalkan jualan kebab itu ya, karyawannya di, di shift-shiftan, di rolling. Jadi hari ini menjaga di cabang A, besok di cabang B, besoknya lagi cabang C. Nah, sehingga dia kesulitan untuk mengambil 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 pencurian bahan baku atau uangnya ini, karena pencurian ini biasanya terjadi karena dia mampu tahu titik lemahnya, tahu peluangnya. Tapi ketika dipindah-pindah terus seperti ini, maka cukup sulit untuk mengambil pencurian. Kemudian produk gagal ini yang ketika melakukan produksi itu biasanya tentu ada quality control, QC-nya, itu yang menilai apakah produk ini layak atau tidak untuk dipasarkan. Nah, kalaupun namanya mesin juga masih ada potensi potensi kegagalan produk, sehingga itu nanti harus dipisahkan, kemudian dijual sendiri dengan harga harga tertentu, biasanya ditaruh di koperasi karyawannya. Jadi ada lecetnya sedikit, tentu distributornya sudah tidak mau menerima. Potensi-potensi terjadinya produk gagal itu yang harus kita antisipasi agar untuk meminimalisir kerugian. Kemudian risiko SDM, ini segala kemungkinan kerugian terkait SDM yang akan dihadapi perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang pertama, bisa jadi karyawan talent dibajak oleh pesaing. Karyawan yang sudah kita percaya, yang sudah loyal selama ini bertahun-tahun, tapi gajinya tidak dinaik-naikkan, akhirnya dibajak oleh pesaing dengan gaji ya selisih 500.000 atau 1 juta, dia sudah senang biasanya. Kemudian itu yang berbahaya ya. Padahal karyawan talent ini tahu rahasia kita semua, tahu rahasia produknya, dengan hanya menambahkan gaji 500.000, kita menjadi tahu semua dapurnya. Saya menjadi tahu semua dapurnya kita. Ini yang berbahaya, maka dari itu kita tidak antisipasinya, kita tidak boleh terlalu percaya dengan karyawan dan harus kita pecah-pecah. Itu tujuannya ada departemen-departemen. Departemen produksi ya cukup tahu tentang produksi. Departemen penjualan ya cukup tahu tentang penjualan. Departemen keuangan ya cukup tahu tentang keuangan. Jangan sampai orang keuangan tahu semua terkait produksi, bahan bakunya di mana, belinya di mana, cara memproduksinya apa, bagaimana, mesinnya pakai apa, kemudian jualannya di mana, customernya siapa saja, diskonnya berapa lah. Itu kalau sudah tahu, hancur sudah. Kita sama saja bunuh diri. Orang keuangan ya cukup tahu tentang keuangan. Kemudian koordinasi antar SDM yang kurang efektif. Ini ya tadi koordinasi antar departemen kurang efektif, biasanya sih perlu rapat mingguan setiap hari Senin, membahas tentang pekerjaan mingguan, kemudian apa highlight-nya yang pada minggu ini, yang
harus dicapai. Kemudian masalah-masalah juga harus dibahas segera agar koordinasi mingguan itu koordinasi antar departemen menjadi efektif. Kemudian respon SDM kadang yang membuat koordinasi menjadi kurang efektif, merasa jam kerja jamnya sudah malam, dihubungi oleh departemen lain sulit, tidak bersedia mengangkat. Akhirnya padahal ini kebutuhannya urgent untuk besok pagi lah. Akhirnya terjadi kesalahan. Besok pagi harus sudah tiba di customer. Sementara malamnya sulit untuk dihubungi. Hal-hal kecil yang seperti ini yang terlalu kaku, ada karyawan yang terlalu kaku. Saya sudah bekerja 8 jam, di luar itu saya tidak mau urusan terkait pekerjaan, saya mau istirahat. Itu yang saya rasa kurang fleksibel. Kemudian beban pekerjaan yang kurang sesuai, ini juga salah satu risiko SDM yang berbahaya sehingga kualitas pekerjaannya bisa menurun, kemudian kepuasan kerjanya juga kurang, akhirnya menjadikan karyawan itu tidak loyal, tidak betah, dan sering sering berganti. Kalau sudah sering berganti, maka kita harus rekrut lagi, ngajari lagi, kemudian didik lagi dari awal, kemudian harus monitoring lagi di awal agar ritme kerjanya sesuai dengan kita. Ini yang agak susah, makanya beban pekerjaan itu juga harus kita cek. Jangan sampai dia kelebihan berat badan, kelebihan berat beban pekerjaan, akhirnya tiba-tiba resign, tiba-tiba hilang nggak bawa apa-apa, nggak masalah. Kalau hilang bawa kunci, bawa uang, bawa mesin, wah ini yang repot. Bawa motor dinas, ini yang jadi masalah nanti. Terutama bawa data perusahaan, itu yang repot lagi. Akhirnya bisa dibocorkan atau dijual ke pesaing. Kemudian penempatan kerja yang tidak sesuai kualifikasi, orang lulusan accounting ditaruh di bagian sales, lulusan ekonomi syariah ditaruh di bagian produksi, ya kurang nyambung. Akhirnya dia tidak bisa bekerja secara optimal, dia akhirnya merasa tidak bahagia, tidak nyaman, sudah terlanjur lama, tapi kerja ala kadarnya, hanya berpikir yang penting saya punya kerjaan, dapat gaji tiap bulan. Susah karyawan seperti ini untuk menjadi karyawan talent. Mau dinaikkan jabatan juga susah, karena memang tidak sesuai kualifikasinya. Akhirnya nyaman di zona itu saja, dan sampai menunggu nasibnya untuk keluar atau dikeluarin. Kemudian ketergantungan pada karyawan tertentu itu sama dengan hal tadi karyawan talent yang akhirnya menjadi karyawan ini bisa dibajak oleh pesaing. Ini yang kurang baik. Kemudian keterbatasan kemampuan karyawan. Kalau bicara ini beda dengan penempatan karyawan yang tidak sesuai kualifikasi. Kalau keterbatasan kemampuan karyawan, ini berarti
bisnis owner-nya cuek dengan kompetensi, cuek dengan pelatihan, cuek dengan training. Akhirnya karyawannya kemampuannya hanya terbatas di itu saja. Kerja 10 tahun, 15 tahun, ya masih ngurusi produksi itu saja. Kasihan juga, tidak ada jenjang karirnya untuk karyawan ini. Maka dari itu, business owner itu tidak hanya berpikir tentang penjualan, tidak hanya berpikir tentang produksi, tidak hanya berpikir tentang keuangannya, tidak hanya berpikir tentang resiko, tapi juga dipikirkan bagaimana nasib karyawannya nanti ini. 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana. Karena anaknya juga semakin besar, tentu butuh biaya lain-lain. Sehingga kita juga harus memikirkan jenjang karirnya mereka. Dari awal masuk sampai pensiun jadi satpam terus lah. Ini kan juga kasihan. Satpam itu kan ada jenjang karirnya, ada komandan, regu, dan kemudian naik lagi jadi naik tingkat lagi menjadi supervisor keamanan, naik lagi menjadi manajer keamanannya. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh business owner. Kemudian resiko keuangan, ini semua kemungkinan kerugian berkaitan dengan keuangan yang akan terjadi pada perusahaan di masa yang akan mendatang. Resiko keuangan ini yang pertama, harga pokok produksinya tinggi. Kenapa bisa tinggi? Ya karena bahan bakunya juga tinggi. Maka dari itu harus sering-sering cari supplier baru, kemudian perbandingan antar supplier, sehingga kalau bisa tetap sama atau bisa turun harga bahan bakunya ini, sehingga harga pokok produksinya tetap fix atau bisa turun. Itu yang penting. Kemudian hutang usahanya lebih tinggi daripada keuntungannya. Ini yang kadang-kadang pelaku usaha, business owner yang masih buta tentang keuangan, asal saja ambil hutang KUR, kredit usaha rakyat di bank BUMN. Hanya melihat dari sisi bunganya rendah. Padahal dia tidak berpikir, oh ternyata kemampuan saya itu hanya kemampuan bayar hutangnya hanya 1 juta. Ternyata cicilannya 1.500.000 lah. 500-nya itu yang harus difikirkan bagaimana caranya agar bisa menutupi, apakah dengan meningkatkan produksi, meningkatkan penjualan, ataukah dengan menekan harga pokok produksi, atau dengan membuka cabang baru lagi, atau mesin produksinya perlu diganti, atau karyawannya dikurangi, macam-macam caranya agar bisa hutang dibawa dari keuntungan, sehingga setiap bulannya itu perputaran keuangannya stabil. Kemudian piutangnya macet. Ini yang banyak terjadi ketika COVID kemarin. Kita biasanya kirim dulu, kemudian dibayarnya 2 minggu lagi atau bulan depan berdasarkan asas kepercayaan.
sudah lama transaksi, kemudian juga sudah kenal sama ownernya, tapi karena kondisinya sedang pandemi, kemudian tidak ada transaksi ekonomi, akhirnya piutang menjadi macet semua. Semua bisnis piutangnya macet. Yang repot dari sini akhirnya kasnya perusahaan kas usahanya harus besar untuk menutupi piutang tadi untuk menutupi sementara ya. Kemudian kita perlu negosiasi ke masing-masing business owner itu agar segera dilunasi piutangnya. Kemudian piutang lebih besar daripada hutang, ini yang kadang-kadang beberapa usaha terjadi. Kita hutang ke supplier 1 juta, kemudian tapi kita punya piutang ke customer 2 juta. Harapannya piutangnya lancar untuk membayar hutang, tapi ternyata piutangnya macet. Akhirnya kita harus cari cara lain untuk membayar hutang tadi. Itu yang bahaya. Kemudian tidak ada pencatatan laporan keuangan. Ini yang biasanya UMKM terjadi. Uangnya juga jadi satu dengan uang keluarga, sehingga kita tidak bisa men-tracking, tidak bisa mengetahui berapa keuntungan di bulan ini, di minggu ini, kemudian produk apa sih yang sering laku itu. Nah, itu semua harus by data. Ketika tidak ada catatan, tidak ada data, maka kita akan kesulitan untuk pengembangan bisnisnya nanti. Kalaupun laporan keuangan, itu juga harus melakukan untuk ambil kur kredit usaha rakyat juga harus ada laporan keuangan. Jika tidak ada pencatatan laporan keuangannya, akan kesulitan untuk mendapatkan kur tadi. Kemudian kasir dan akunting digabung menjadi 1 orang. Ini juga berbahaya karena kasir itu yang pegang uang, akunting yang sebatas mencatat keuangan. Ketika yang mencatat dan membawa itu 1 orang, maka di situ ada potensi terjadi fraud. Bisa jadi ada kerugian keuangan yang tidak dilaporkan di model bagaimana caranya agar uang itu bisa diambil 1 juta, 2 juta tiap bulan, lumayan. Ketika gajinya tidak cukup, bisa ambil dari sini. Ini yang berbahaya. Jadi harus memang dari awal, kalau usahanya sudah profesional, dari awal harus dipisah antara kasir, akunting, kemudian bagian gudang yang pegang bahan baku, itu semua harus masing-masing. Laporannya juga harus masing-masing. Sehingga nanti kita bisa saling cross-check. Oh, kasirnya pegang uang 100.000, berarti accounting kelihatan sisa kasnya juga 100.000. Kemudian di bagian gudang bahan bakunya juga posisi masih banyak. Nah, semuanya menjadi sinkron. Resiko strategis, ini segala kemungkinan kerugian strategis yang akan terjadi di perusahaan
pada masa yang akan datang. Yang pertama seperti sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Sistem informasi manajemen ini seperti aplikasi dashboard. Kalau kita pernah melihat aplikasi dashboard itu, jadi dalam satu layar kita itu bisa melihat penjualan, bisa melihat produksinya berapa, bisa melihat posisi keuangannya berapa, bisa melihat penjualannya saat ini berapa, realisasinya berapa, kemudian kondisi SDM-nya bagaimana. Itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini juga berdasarkan pada pencatatan laporan-laporan masing-masing departemen. Jadi setiap karyawan di departemen itu mencatat di aplikasi tersebut. Nantinya kalian sebagai business owner cukup dalam satu layar kelihatan. Oh, kondisinya penjualan saat ini seperti ini. Kondisi produksinya seperti ini, kondisi keuangannya juga seperti ini. Nah, ini yang akhirnya kita bisa mengambil keputusan strategis. Kapan saat kita diferensiasi produk, kapan saat kita pengembangan produk, kapan saat kita meningkatkan produksi, basisnya dari sistem informasi manajemen. Kemudian ketika sistem informasi manajemen ini kurang memadai, maka kesalahan berikutnya adalah salah mengambil keputusan strategis. Seperti tadi, hutangnya lebih besar daripada keuntungan, itu juga sudah salah melakukan keputusan strategis, sehingga kita sudah tercekik oleh hutang. Kita kesulitan untuk pengembangan bisnis. Kemudian kita juga kesulitan untuk program-program karyawan, misalkan seperti apa itu, liburan atau nonton bareng atau makan bareng. Hal-hal yang simpel seperti itu kadang-kadang bisa bisa membahagiakan karyawan dan membuat karyawan menjadi loyal. Kemudian hasil analisis internal dan eksternal kurang memadai. Ini bisa jadi karena sistem informasi manajemennya tadi kurang memadai, bisa jadi kalaupun memang tidak ada sistem informasi manajemennya, kita harus pintar menganalisis internal dan keuangan usaha, internal dan eksternal usaha kita. Jika dari awal kita tidak pintar analisis, maka nantinya lagi-lagi salah mengambil keputusan strategis. Kondisi internalnya produksi itu maksimal 1.000. Ternyata dia menilai bahwa produksi kita bisa mencapai 2.000. Akhirnya dipaksa 2.000, kemudian ya benar bisa tercapai, tapi nggak ada uang lembur. Besoknya karyawannya keluar, kemudian produknya bisa nggak laku lah. Kemudian uangnya sudah terlanjur jadi barang semua, penjualannya kurang laku. Ini yang jadi repot. Jadi hasil analisis ini, kondisi internal dan eksternal harus betul-betul dicek. Penetapan tujuan strategis terlalu agresif. Ini yang kadang saya lihat di luar itu, dalam tahun pertama bisa membuka cabang 100 outlet. Terus benefitnya apa? Kalau cuma buka cabang, itu ya
Yang penting ada modal, tinggal buka. Tapi kalau kondisi SDM-nya juga kurang memadai, asal kerja, kemudian produknya juga kurang khas di mata masyarakat, mudah di copy paste, kemudian tidak membuat masyarakat atau konsumen itu membeli lagi, akhirnya sia-sia membuka 100 outlet di awal. Justru yang penting itu kualitas produk, kemudian kenyamanan customer, kemudian kondisi SDM-nya terjaga, keuangan, kesehatan keuangannya juga terjaga. Nah, kemudian tujuan strategisnya juga step by step. Jangan langsung hari ini dapat 1 M, besok minta 2 M lah. Ini kan nggak logis, nggak wajar. Pengen cepat-cepat kaya, pengen segera beli pesawat jet, atau tahapannya naik 1,2 atau 1,1. Tiap tahun itu normalnya kenaikannya 10%. Kalau tahun ini tercapai 1 M, berarti tahun depan 1,1. Tahun depannya lagi 1,2. Kalau sudah kenaikannya di atas 20%, itu terlalu agresif. Kemudian kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Seperti kemarin saat pandemi, tiba-tiba kita harus berhadapan dengan kebiasaan customer untuk pesan secara online, pesan makanan, pesan minum, belanja, dan lain-lain melalui online lah. Kalau kita tidak segera mendaftarkan bisnis kita di aplikasi online, maka kita tentu akan tertinggal. Lambat laun usaha kita akan tutup. Ke depan akan lebih canggih lagi. Perusahaan retail sudah memprediksi kita mau beli itu tidak perlu turun dari kendaraan. Hanya di depan hanya ada layar, ya seperti drive-thru sekarang, tapi drive-thru itu kan kita masih kita masih bertemu dengan karyawannya. Nantinya kita tinggal klik-klik produk yang kita butuhkan, kemudian maju nanti tiba-tiba produknya sudah keluar dan sudah membayar, maka sudah selesai pulang. Kita tidak ketemu dengan karyawannya. Kalau sudah seperti itu, menggunakan teknologi seperti itu, wah, berapa karyawan retail yang harus di PHK? Banyak sekali. Satu supermarket saja ada sekitar 5-6 karyawan shift-shiftan dengan satu kepala tokonya. Itu yang berbahaya. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisis kondisi eksternal, kemudian memahami perubahan lingkungan bisnis, dan kita harus segera adaptasi. Risiko hukum, ini skala kemungkinan kerugian mengenai hukum atau legalitas yang akan terjadi pada perusahaan di masa yang akan datang. Yang utama pelanggaran hak cipta. Ini kemarin yang sedang ramai, ayamnya Bensu, ayam geprek itu ya, diklaim milik 2 orang, Bensu dan mantan partnernya dulu, sehingga membuat
menjadi konflik berkepanjangan, bahkan sampai tuntutannya miliaran ke pengadilan itu hanya gara-gara hak cipta ini, yang makanya di awal jika sudah punya produk, sudah punya bisnis, sudah punya merek, segera daftarkan hak cipta. Mendaftarkan hak cipta pun juga murah. Ada yang gratis, ada yang 500.000. Tergantung. Ini tapi karena masyarakat kita ini masih kurang paham dengan hak cipta, hukum kekayaan intelektual, maka akhirnya asal copy aja. Kemudian perizinan yang tidak sesuai dengan kondisi real. Kemarin juga ramai perusahaan yang memenangkan tender gorden rumah dinas DPR, itu ternyata izin usahanya bukan terkait dengan gorden, tapi lebih pada bisnis IT. Nah, kalau sudah tidak sesuai seperti ini yang berbahaya, ke depan bisa dicabut izin usahanya, bisa jadi nama PT-nya tidak di blacklist, kemudian tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Itu yang repot. Kemudian mengabaikan peraturan pemerintah. Kemarin banyak yang sedang hangat saat peraturan PPKM level 2, level 3, banyak yang mengabaikan, akhirnya harus berurusan dengan pihak pemerintah atau Satpol PP atau polisi dan lain-lain, sehingga menjadi kerugian bagi bisnis itu sendiri. Ini pentingnya peraturan pemerintah. Ada juga setiap tahun UMK sudah diketok palu, nilainya 4.500.000 misalkan, UMK Surabaya. Banyak juga yang masih di bawah itu. Kemudian karyawannya melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, akhirnya bisnis owner-nya yang harus turun tangan menyelesaikan. Hal-hal yang seperti ini akhirnya menjadikan energi kita habis di risiko hukum. Padahal energi ini harusnya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis, bisa untuk terkait efisiensi produksi tadi, manajemen keuangannya, dan lain-lain. Kemudian resiko hukum yang lain, misalkan tidak memperpanjang perizinan. Izinnya tidak diperpanjang, tapi kondisi realnya masih berjalan usahanya. Jika tiba-tiba ada petugas dari pemerintah yang mengecek, akhirnya disegel lah kantornya karena ketahuan izinnya tidak diperpanjang. Kalau sudah disegel, maka karyawan tidak bisa bekerja. Karyawan tidak bisa bekerja, tentu tidak bisa menghasilkan profit. Hal seperti ini juga kadang-kadang disepelekan oleh business owner. Kemudian nanti dipikir belakangan. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga materi perkuliahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.